Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiatul Hasanah dari kelas 11 MIPA 4 akan menjelaskan tentang Daulah Utsmani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Daulah Utsmani, kemajuan Daulah Utsmani, pemimpin, dan kemunduran Daulah Utsmani. Sejarah Daulah Utsmani. Di abad ke-12, suku Kayi dari keturunan Oghuz lari dari serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Mereka kemudian mengembara ke Iran. Dari Iran, mereka pindah ke Asia Kecil atau Anatolia. Anatolia kelak akan menjadi negara Turki. Anatolia tadinya berada di Kesultanan Rum. Namun, setelah dinasti Seljuk membubarkan Kesultanan Rum, Anatolia terpecah menjadi beberapa negara. Salah satu anggota suku Kayi yang pindah ke Anatolia adalah Utsman, putra Sulaiman dan cucu Ertogul. Utsman memimpin pasukan tentara Muslim Turki yang disebut Ghazi. Di bawah Utsman, para Ghazi memerangi tentara Mongol yang menyerang Anatolia dan tentara Seljuk pada tahun 1293. Atas jasanya, Utsman dijadikan penguasa di wilayah Iskishar dekat Bursa oleh Sultan Alauddin, pemimpin Seljuk. Seljuk terus berperang dengan Mongol dan akhirnya melemah. Tak lama setelah dinasti Seljuk bubar, Utsman memimpin kerajaan Islam yang kuat yang dikenal dengan Daulah Utsmani. Beberapa pemimpin atau khalifah Daulah Utsmani. Yang pertama adalah Utsman sebagai pendiri, yang kedua Orkan yang mendirikan Sadr Azam atau Perdana Menteri dan Inkisaria atau tentara khusus. Yang ketiga adalah Murad I, khalifah yang meluaskan wilayah hingga seluruh bagian utara Yunani, dan yang keempat adalah Bayazid I, yaitu khalifah yang diberi gelar Yaldrum atau Kilat karena kecepatannya menaklukkan wilayah-wilayah Islam. Kemajuan Daulah Utsmani. Berikut merupakan kemajuan Daulah Utsmani dalam berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang militer. Wilayah Islam semakin luas dan berkembang mencapai 20 juta kilometer persegi. Yang kedua, dalam bidang pemerintahan. Wilayah kekuasaan dibagi dalam beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur atau pasha. Struktur pemerintahan terdiri atas Padishah sebagai penguasa tertinggi, dibantu oleh Syekh Sadr Azam atau menteri, dan Syekh al-Islam atau ulama. Dalam bidang sosial budaya, Daulah Utsmani banyak mendirikan masjid, sekolah agama, rumah sakit, dan lain-lain, serta memiliki keistimewaan dalam bidang arsitektur. Dalam bidang keagamaan, ulama mempunyai peran penting dalam pengambilan keputusan. Kemajuan ini tentunya didukung oleh faktor-faktor, yaitu 1. Adanya sistem pemberian hadiah kepada tentara yang berjasa. 2. Tidak ada diskriminasi dari para raja. 3. Kepengurusan organisasi yang cakap. 4. Semua penduduk bebas menjalankan agama masing-masing. Dan yang terakhir adalah Turki telah menggunakan tenaga terampil dan profesional. Kemunduran Daulah Utsmani. Mundurnya Daulah Utsmani dimulai dengan kebangkitan bangsa Barat atau Eropa yang disebabkan oleh lemahnya penguasa Daulah Utsmani dan lemahnya pemerintahan Daulah Utsmani yang berakhir pada tahun 1909 dan benar-benar dihapuskan pada tahun 1924 dan berganti nama menjadi Republik Turki. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Daulah Utsmani yaitu 1. Kondisi pemerintahan yang lemah dan kemerosotan akhlak para pemimpin. 2. Melemahnya kekuatan militer. Yang ketiga, serangan dari bangsa Eropa. Dan yang terakhir adalah gerakan oposisi sekuler. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.